Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan kelas 4B SD Islam Terpadu Persis? Pada kesempatan kali ini pelajaran SKI kita akan membahas tentang ketabahan dalam berdakwah. Ketabahan Rasulullah dalam berdakwah. Setelah di kelas 3 kalian sudah belajar tentang Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Di kelas 4 kalian akan belajar ketika setelah Nabi Muhammad menerima wahyu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Kita baca, Islam adalah agama yang benar dan sempurna yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang terakhir yang pada saat ini adalah dikategorikan agama yang paling benar, agama yang sempurna. Agama-agama Yahudi, agama-agama Nasrani itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena agama Islam inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam inilah yang diperuntukkan untuk umat manusia ya dalam menghadapi kehidupan. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri teladan. Suri teladan itu uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Namun tidak seluruh umat manusia mau menerima ajaran yang dibawanya. Ada yang menerima, ada juga yang menolaknya. Jadi ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, ternyata tidak seluruh umat manusia menerima. Bahkan ada yang menolak sampai ingin membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya, dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan berasal dari akal pikirannya, tetapi yang disampaikannya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Artinya yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad itu bukan berdasarkan akal pikiran manusia, bukan berdasarkan akal pikiran Nabi Muhammad, tetapi itu berdasarkan dari wahyu, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah SAW berdakwah melalui dua cara. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nanti kita akan belajar bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi dan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya, yang pertama nih yang akan kita bahas, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu yang pertama, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Warokoh bin Naufal. Jadi pada saat itu di kelas 3 kalian sudah belajar Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro yang didatangi oleh malaikat Jibril. Kalian pasti sudah tahu ya ceritanya, kalian sudah tahu kisahnya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Tapi Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca." Sampai malaikat tersebut memeluk Nabi Muhammad kemudian menyuruh kembali, "Iqra." Nabi Muhammad tetap, "Ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali dipeluk oleh malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu yang diperintahkan malaikat kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu, Nabi Muhammad kemudian pulang ke rumah menemui Khadijah. Kemudian Khadijah istri Nabi Muhammad mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Warokoh bin Naufal. Siapa Warokoh bin Naufal itu? Warokoh bin Naufal adalah saudara Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani.
Nah, dari Warokoh bin Naufal inilah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa dirinya telah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Artinya ketika Nabi Muhammad menceritakan kejadian ketika di Gua Hiro, Warokoh sudah tahu. Kenapa? Karena Warokoh ini adalah seorang yang mengetahui, yang mempelajari, yang paham betul terhadap kitab Injil. Dalam kitab Injil diterangkan bahwa akan ada nabi yang terakhir, yaitu namanya Ahmad. Selanjutnya, sesuai pertemuannya dengan Warokoh bin Naufal, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ketika bertemu dengan Warokoh, selang beberapa bulan Nabi Muhammad tidak menerima wahyu, ternyata turun surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendakwah kepada umatnya. Setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad berdakwah, namun dakwahnya masih terbatas kepada sanak keluarganya atau secara sembunyi-sembunyi. Kalian bisa buka surat Al-Mudaththir ayat 1 ayat sampai ayat 7 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan. Itu isi tentang surat Al-Mudaththir. Intinya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad harus mendakwahkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi Nabi Muhammad ini berdakwah bertahap. Yang pertama adalah sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa itu terdiri dari kalangan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal kejujuran dan ketulusan beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ternyata yang ikut ajakan Nabi Muhammad kebanyakan adalah keluarga dari Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, yang mana keluarga dan sahabat ini tahu kejujuran dan ketulusan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Selanjutnya, dalam masa dakwah itu, beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut as-sabiqunal awwalun. Catatan ya, as-sabiqunal awwalun. Apa yang dimaksud as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun itu adalah yang berarti orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Orang-orang tersebut disebut as-sabiqunal awwalun, atau artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad pada saat itu. Pengajaran Islam itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Karena ini dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun diantaranya adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Dia itu adalah istri dari Nabi Muhammad. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Dia itu adalah saudara sepupu Nabi Muhammad. Selanjutnya ada juga Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Kemudian ada Utsman bin Affan. Kemudian ada Jubair bin Awam. Ini adalah sahabat-sahabat Abu Bakar ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang lainnya kalian bisa baca di buku SKI. Kalian bisa buka di halaman keempat dan ke halaman kelima. Di situ adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, anak-anak kelas 4A dan kelas 4B untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Intinya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah.
Tapi dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah secara sembunyi. Nabi Muhammad mengajak keluarga, mengajak sahabat-sahabatnya, dan Nabi Muhammad berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang masuk agama Islam pada saat itu disebut as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Sampai sini untuk materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan untuk tugas juga, insya Allah di grup ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.